Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia seringkali memiliki sifat cemas dan mengharap, karena memang begitulah sifat dasar manusia. Senantiasa ada rasa gelisah, rasa cemas dan mengharap. Pada faktanya, ketika kita bersandar pada makhluk, sekuat apapun makhluknya atau memiliki kekuasaan setinggi apapun, maka sandaran kita tidak utuh. Sandaran kita banyak yang menimbulkan kekecewaan kalau kepada makhluk yang mungkin kita menganggap dia punya kedudukan sekalipun ataupun punya kekuatan. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya manusia memiliki sifat cemas, senantiasa mengharap dan ingin memiliki sandaran, maka jawaban kita atau Allah telah menuntun kita, sandaran kita hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berdoa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sekaligus menyuruh kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, Tuhan kalian telah berkata, mintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan permohonanmu. Ada kalimat astajib lakum. Maka sebagai jawaban atas apa kecemasan kita, jawaban atas pengharapan kita, maka jawabannya adalah Allah pasti akan mengabulkan, menjawab setiap permintaan kita. Bahkan mereka yang tidak mau berdoa, tidak mau memohon kepada Allah, disebutkan dalam ayat berikutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyombongkan diri, ya, menolak. Sombong itu menolak, ya. Kemudian an ibadati, dari menyembahku. Ibadah di situ diartikan oleh para ulama adalah berdoa kepadaku. Maka sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguh mereka, tentu mereka akan memasuki neraka jahanam dengan hina. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu di bulan Ramadan, ya, di antara bulan Rasulullah SAW seringkali memperbanyak doa, di antaranya doa sapu jagat. Kemudian juga doa permohonan ampun. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Senantiasa belum berbanyak doa itu, di samping doa sabu jagat yang kita semua sudah maklum dan sudah kenal dan hafal doa itu. Nah, ini ada korelasi dengan ketika melihat ayat-ayat dalam Al-Quran. 183 berbicara tentang anjuran atau kewajiban berpuasa. 184 tentang hukum-hukumnya di situ, aturan-aturan berpuasa. 185 tentang Ramadan, tentang bulan diturunkannya Al-Quran. Tetapi 186 tiba-tiba muncul ketika Allah sedang menjelaskan tentang saum. Allah pun menjelaskan di situ, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku, kata Allah, anni, tentangku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Di situ tidak lagi Allah menggunakan kalimat qul fa inni qarib. Kata para ulama, jika ada pertanyaan yang demikian, beda dengan ayat-ayat yang lain ketika wayas'alunaka 'anil khumri wal maisir, misalkan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, qul, katakan. Di sini tidak qul lagi, langsung fa inni qarib, menunjukkan bahwa pertama Allah sangat dekat dengan kita. Makna yang kedua, bahwa berdoa boleh dilakukan tanpa perantara siapapun. Boleh langsung kita memohon kepada Allah. Meskipun dalam hadis-hadis kita pun ada di situ berdoa berjamaah, berdoa bersama-sama. Ketika Rasulullah SAW memimpin doa hendak perang Badar, ketika Rasulullah SAW memimpin doa bersama-sama di depan keluarganya, ketika Rasulullah SAW memimpin doa bersama di depan sahabat. Tetapi ayat ini, kata para ulama, bahwa
Ada hukum yang lain pun berdoa boleh langsung saja secara sendiri, dan berdoa juga boleh dilakukan dengan jamaah atau berjamaah. Sebagaimana kita dalam sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ketentuannya kita berdoa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tentangku bertanya kepadamu hamba-Aku ya Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i, Allah akan senantiasa mengkabulkan, menjawab doa-doa. Ini hampir sama korelasinya dengan ayat Al-Ghafir tadi atau surah Al-Mu'min. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dengan ketentuan pertama adalah idza da'an, jika mereka berdoa. Jika berdoa, syaratnya jika berdoa, jika meminta kepada Allah. Makna yang kedua kata para ulama, idza da'an di sini bermakna boleh jadi ada orang yang berdoa tetapi seakan-akan atau sememangnya dia tidak berdoa. Secara zahir kita melihat dia berdoa, tapi sungguhnya dia tidak berdoa. Apa itu maknanya? Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa kata Rasul, ada orang yang mengadahkan tangannya ataupun kepalanya ke langit. Dia meminta dan memohon kepada Allah, tetapi dia tidak memperhatikan makanannya, makanan yang haram. Dia tidak memperhatikan pakaian yang dikenakannya, pakaian yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, maka doa-doanya tentu akan tertolak. Jadi syaratnya idza da'an di sini juga dia harus memperhatikan. Tidak hanya dia memang betul berdoa dan memohon kepada Allah, tapi dia juga memperhatikan makanan, apakah termasuk makanan yang haram, atau pakaian yang dikenakan adakah pakaian yang haram, ataupun hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka berdoa sekaligus adalah perintah Allah, berdoa juga adalah muhul ibadah, begitu kata hadis, atau sarifati daripada ibadah. Tetapi juga ketika kita berdoa hendak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada syaratnya idza da'ani. Jika mereka berdoa diartikan idza da'an itu dimaknai oleh para ulama betul mereka berdoa secara zahir dan mereka meminta kepada Allah, atau makna yang kedua mereka kadangkala ada yang kelihatannya sedang berdoa atau berdoa tetapi pada hakikatnya dia tidak berdoa dan Allah tidak kabulkan. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan pakaiannya yang dia pakai, pakaian yang haram, makanan yang dia makan, makanan yang haram. Itu penjelasan daripada hadis. Falyastajibu li. Oleh karena itu maka lakukan perintah Allah. Syarat yang kedua, jika kita hendak dikabulkan doanya oleh Allah, falyastajibu li, kata Allah, maka jawablah, maka lakukanlah apa-apa yang telah aku perintahkan, kata Allah, dengan cara banyak melaksanakan perintah Allah, dengan cara menjaga ketakwaan kepada Allah, maka doa-doa kita akan mudah dikabulkan. Sehingga dalam beberapa riwayat boleh kita menjadikan wasilah meminta didoakan oleh orang soleh. Dulu kita di kampung misalkan seringkali datang kepada guru-guru kita, ya, atau orang-orang yang dianggap soleh oleh masyarakat, maka itu boleh kita minta didoakan oleh orang soleh. Yang kedua, boleh berdoa dijadikan wasilah amal soleh kita pribadi. Dan yang ketiga, boleh berdoa memohon kepada Allah dijadikan sebagai bacaan Al-Quran yang kita baca, setelah itu kita memohon kepada Allah. Ini berdasarkan hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, wal yu'minu bi. Dan syarat yang berikutnya adalah hendaklah kita merasa yakin. Yakin bukan hanya sebatas yakin bahwa Allah Maha Esa, bukan hanya betul yakin beriman bahwa Allah itu ada, tetapi yakin setiap yang kita mohonkan, apapun yang kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa kita. Tidak boleh kita berdoa ya Rabb, meminta A, B, C, lalu dalam hati mengatakan diijabah mualnya. Atau ada terbersit kalimat misalkan, yang kemarin juga belum diijabah. Nangis minta ada. Ketidakyakinan atau keraguan-keraguan yang muncul dalam hati itu maka mengakibatkan doa kita tidak akan diijabah. Karena di situ harus yakin. Ketika kita memohon kepada Allah, kita harus yakin bahwa setiap permohonan kita. Bagaimana lihat dalam beberapa riwayat salafus solih, ya, generasi-generasi terbaik setelah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka sampai disebutkan dalam sebuah kitab itu meminta garam saja kepada Allah. Sandalnya yang hilang mereka meminta kepada Allah. Semua apapun yang tidak ada dia miliki, yang dia inginkan, yang dia butuhkan, meminta hanya kepada Allah. Itu mereka telah mencontohkan kepada kita. Karena ini membuktikan berdoa adalah membuktikan bahwa kita hamba.
Berdoa sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah. Berdoa sebagai pengakuan sekaligus bahwa Allah maha segalanya, bahwa Allah maha Rabbun atau Rabbun yang mengurus dan menguasai bumi ini, dan Allah lah yang maha memberikan segalanya bagi kita. Itu sebagai pengakuan ketika kita berdoa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan, ya, jadikan momentum kesempatan ini memperbanyak doa-doa kita. Doa tanpa dibatasi kapan saja, min ba'di sholatil maktubah, misalkan setelah sholat 5 waktu, ataupun doa kapan saja, selalu kita dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun tidak dikabulkan di dunia, percayalah bahwa Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang terbaik. Kenapa? Al-Qur'an menyebutkan Allahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Selalu berbaik sangka dan berhusnudzon kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.